Ini disiksa dan dibunuh secara brutal di Palazzo Vecchio. Ciao ragazzi, come state? Semoga sehat selalu dan gak ada yang sakit karena sekarang lagi pergantian musim. Semoga pergantian musim ini gak membuat badan kita drop. Jangan lupa minum vitamin. Jadi kebetulan hari ini agak-agak mendung, gloomy gitu. Enaknya ngobrolin tentang hal-hal yang horor atau misterius. Kalau misalnya kalian suka sama benua Eropa atau mungkin pernah tahu beberapa negara yang ada di sini, salah satunya adalah Italia, atau mungkin kalian secara spesifik suka sesuatu dari negara Italia, atau kalian suka salah satu kota yang ada di Italia, mungkin kota Florence atau Firenze itu akan masuk di bucket list kalian kalau suatu hari kalian ke Italia. Kenapa sih emangnya, ada apa di Firenze? Firenze itu terkenal banget sama kotanya yang memang historikal, terus habis itu arsitekturnya yang memang beda dari kota yang lain. Kalau di Firenze itu bangunan bersejarahnya rata-rata terbuat dari marble atau marmer. Jadi dia shiny klasik gitu loh. Gitu. Dan banyak banget orang yang pengen ke Firenze, dan memang Firenze ini salah satu tujuan wisata yang terkenal di Italia. Nah, tapi bukan wisata Firenze atau Florence yang bakal kita bahas hari ini. Yang bakal kita bahas hari ini adalah misteri yang ada di kota Florence. Siapa yang sangka sih kalau kota secantik dan se-well developed Florence itu juga menyimpan misteri yang kelam. Bahkan beberapa tempat di Florence juga diklaim berhantu atau disebut-sebut kalau tempatnya tuh berhantu atau horor. Seperti itu. Apa aja sih tempat di Florence yang disebut-sebut sebagai tempat berhantu? Yuk langsung aja ke daftarnya. Nomor 1 adalah hantu yang berada di Palazzo Vecchio, tepatnya di Piazza della Signoria. Disebut-sebut dulu di situ ada seorang kapten dari tentara bayaran yang bernama Baldaccio Damiani. Nah, disebut-sebut zaman dulu kan memang Italia sebelum Unite itu sering banget ada perang, dan Kapten Baldaccio ini disiksa dan dibunuh secara brutal di Palazzo Vecchio. Mungkin setelah kematian beliau nggak ada efek apa-apa, tapi 560 tahun kemudian setelahnya, atau kira-kira sekarang ini, ada seorang turis domestik yang berkunjung ke Firenze. Biasalah ya, yang namanya turis kan pasti foto-foto, terus entah sendiri atau grup selfie gitu kan bisa ya. Nah, kebetulan di foto yang diambil oleh turis tersebut ada sebuah bayangan transparan dan berwujud menyeramkan. Akhirnya si turis ini memutuskan untuk mengirim fotonya ke kayak pakar foto gitu. Terus si pakar ini meneliti foto tersebut dan akhirnya kan bisa diperjelas, terus pikselnya bisa ditinggiin, dan kelihatan kalau bayangan transparan ini terang-terangan menunjuk ke arah Piazza Vecchio. Jadi orang-orang mentafsirkan bahwa bayangan tersebut adalah hantu dari Kapten Baldaccio yang menunjuk tempat di mana dia dibunuh. Wow, pretty scary ya, tapi belum sampai di situ karena ternyata banyak banget. Nah, cerita kedua berawal pada 26 April 1478, di mana pada zaman tersebut ada seorang bangsawan yang tinggal di Firenze atau Florence. Nah, bangsawan tersebut pada zamannya banyak sekali yang ingin menggulingkan keluarga bangsawan itu.
gitu. Tapi karena bangsawan ini pastinya dia kuat dan punya power dong, baik dari segi politik, uang, dan jabatan dan lain-lain. Maka setiap orang yang mengkudeta bangsawan tersebut akan dihukum dengan cara digantung di jendela Palazzo Vecchio, atau dia akan diseret di jalanan, dan kemudian mayatnya akan dibuang ke Sungai Arno yang ada di daerah tersebut. Nah, ada juga beberapa orang yang setelah digantung abunya dibakar dan kemudian disebar tetap di sungai yang sama. Jadi beberapa orang bilang banyak sekali paranormal activity atau kejadian paranormal, kejadian yang misterius terjadi baik di Palazzo Vecchio maupun di seputaran Sungai Arno. Dan beberapa orang juga bilang kalau kadang mereka pas lagi visit ke daerah tersebut ngerasa kayak ada yang lagi memperhatikan mereka. Hal misterius berikutnya adalah ini berkaitan dengan salah seorang seniman terkenal, pasti kalian tahu, Michelangelo, yang karyanya juga ada di Firenze. Kalian pasti tahu lah, patung David itu terkenal banget. Dan Michelangelo ini juga memiliki karya lain di Firenze yang dipahat di tembok dari Palazzo Vecchio. Misterinya di mana? Nah, ini dia misterinya. Jadi, pahatan yang ada di tembok Palazzo Vecchio itu kan berbentuk wajah seorang laki-laki. Tapi Michelangelo sendiri mengaku bahwa pada saat membuat pahatan tersebut, dia tidak menyadari apa-apa. Jadi dia tuh kayak gimana ya, dibilang nggak sober ya nggak juga gitu, tapi dia tidak merasa dia memahat itu. Jadi seperti dia ada yang mengendalikan dirinya untuk memahat wajah pria tersebut. Jadi dia sendiri juga nggak tahu pria itu siapa, terus nggak ada yang tahu juga ini wajah siapa. Gimana menurut kalian? Menurut kalian ini real kalau Michelangelo itu semacam possessed, atau ini kayak marketing strategi aja biar orang tuh makin tertarik untuk melihat karyanya beliau yang ada di situ? Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah. Selanjutnya, nah kalau di Florence ya, misalnya kalian berkunjung ke sana, itu kotanya ya sebatas itu aja, kayak Piazza Vecchio, terus habis itu banyak museum-museum di sana, dan ada salah satu gereja yang tua di sana bernama Gereja Santa Maria Maggiore. Terus apa yang horor dari gereja ini? Sebenarnya ini adalah gereja yang umum atau biasa-biasa aja, tapi di situ di tembok, di bagian tembok gereja, salah satu sih, nggak dua-duanya, itu ada kepala yang terbuat dari batu yang menonjol dari tembok itu. Nah, kepala ini menyerupai kepala seorang wanita. Kalau rumor has it, atau menurut urban legendnya juga, zaman dahulu kala nih di Italia itu banyak banget cerita-cerita sihir, cerita-cerita tentang penyihir, mistis, atau orang yang punya ilmu. Nah, di zaman dulu juga orang-orang yang dianggap memiliki sihir itu akan dibunuh atau dihukum dengan cara dibakar gitu. Terus kenapa bisa ada kepala perempuan ini? Jadi waktu dulu ada seorang penyihir pria atau orang yang dianggap memiliki sihir, dan dia itu seorang pria yang akan dihukum dengan cara dibakar. Tapi sebelum dibakar dia tuh meminta minum, dan ada seorang perempuan yang berteriak dari gereja dan bilang, jangan dikasih minum, kalau nanti dikasih minum dia nggak akan terbakar gitu. Karena perempuan ini berteriak seperti itu, si penyihir itu marah dan mengutuk dia menjadi batu, dan kemudian baru orang-orang membakar penyihir tersebut gitu. Dan sampai sekarang gambaran atau tonjolan wajah wanita itu masih bisa dilihat di gereja tersebut kalau kalian ke Firenze atau Florence. Jadi bentuk wajahnya tuh kayak perempuan yang lagi nongol lewat jendela gitu, karena terakhir kali perempuan ini masih dalam wujud manusia kan dia lagi melongok keluar jendela
gitu. Seperti itu cerita dari gereja Santa Maria Maggiore. Next ada Palazzo Budini Gattai yang masih terletak tidak jauh dari gereja Santa Maria Maggiore tadi. Jadi di situ ada sebuah palazzo atau palace atau kastil milik salah seorang bangsawan Firenze pada zaman dahulu kala. Nah, ceritanya di bangunan Palazzo Budini ini ada sebuah jendela yang tidak bisa ditutup. Jadi kalaupun udah kalian tutup atau ada orang yang mencoba tutup, pasti dia akan kebuka lagi gitu. Dan setiap kali ada orang yang coba tutup, itu ada aja kejadian, entah buku-buku yang ada di palazzo itu jatuh berserakan kemana-mana, lukisan yang digantung di dinding juga jatuh, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Ada aja hal aneh yang mengikutinya. Makanya setelah itu orang yang mengurus bangunan ini memutuskan untuk membuka jendela tersebut. Nah, konon katanya kenapa jendela ini kebuka adalah karena dulu salah satu anak dari pemilik palazzo ini dikirim ke medan perang. Kan dulu kan masih sering perang gitu kan sebelum Italy Unite, sekali lagi aku ulang. Sementara anaknya ini yang ditugaskan berperang ini baru aja menikah gitu. Jadi si mempelai perempuannya tuh setiap hari menunggu kabar dan menunggu kepulangan suaminya. Sampai ternyata suaminya tidak pernah pulang. Dan sampai wafatnya pun perempuan ini masih menunggu suaminya. Jadi dipercaya kalau jendelanya nggak bisa ditutup ya karena ada arwah dari perempuan ini yang menunggu kepulangan suaminya. Dan yang terakhir adalah hantu penunggu Ponte Vecchio. Kalau tadi kan ada Palazzo Vecchio dan sekarang ada Ponte Vecchio atau jembatan Vecchio. Vecchio itu tua sebenarnya artinya. Jadi jembatan tua, segampang itulah. Ada hantu Ponte Vecchio. Nah, Ponte Vecchio ini letaknya di atas Sungai Arno. Sungai Arno yang tadi adalah tempat untuk membuang mayat orang-orang yang mengkudeta bangsawan Florence pada waktu itu. Jadi hantu ini sosoknya adalah seorang bapak-bapak atau kakek-kakek tua yang ada di situ dan menyerupai bayangan putih. Kenapa bisa ketahuan? Karena ada seorang yang mengupload di YouTube, dia lagi kayak travel vlogging gitu di Florence dan kebetulan menangkap bayangan dari kakek-kakek ini. Jadi viral deh. Jadi orang-orang tahu kalau di Ponte Vecchio yang ada di Firenze itu kemungkinan dia ada penunggunya. Nah, jadi itu tadi adalah misteri dari kota Florence atau Firenze yang ada di Italia. Gimana menurut kalian? Apakah cukup seram? Apakah ini membuat kalian ragu-ragu untuk ke Florence next time-nya? Atau kalian malah, wih seru juga nih Florence, udah cakep, bisa buat uji nyali juga kotanya. Nah, kalau aku sih masih mau banget balik ke Firenze atau Florence karena emang kotanya sendiri cantik, buat wisata juga oke. Terus Ponte Vecchio sendiri tuh memang benar-benar gimana ya, dia tuh klasik banget zaman dulu. Kalau misalnya kalian kesana, kalian bisa tahu kalau orang-orang zaman medieval itu gimana sih tokonya bentuknya gitu, terus bentuk bangunannya, bentuk-bentuk interior tokonya gimana sih, itu masih ada di Ponte Vecchio semua. Satu deretan toko itu semua masih klasik dari zaman dulu ya, mungkin dengan sedikit renovasi. Jadi teman-teman, itu adalah video hari ini tentang misteri yang ada di kota Firenze atau Florence, Italia. Kalau kalian punya saran untuk video horor selanjutnya, boleh komen di bawah, nanti aku akan bawakan untuk kalian. Jadi teman-teman, kalau kalian merasa channel ini berguna atau menarik, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.